Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Aturan Sabat. Bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sikap Yesus dan murid-muridnya yang kontroversial membuat para pemimpin agama mencari-cari titik lemah Yesus yang memungkinkan mereka mengugat dia atas pelanggaran yang dia lakukan. Ketika ada orang yang tangannya lumpuh sebelah di rumah ibadat, bukan belas kasihan yang ada dalam benak orang-orang Farisi. Mereka malah mengamat-amati Yesus untuk melihat apakah Yesus akan melanggar Sabat dengan menyembuhkan orang itu. Mengapa orang dilarang menyembuhkan pada hari Sabat? Aturan yang dibuat para pemimpin agama menyebutkan bahwa menyembuhkan termasuk dalam kategori bekerja, sementara bekerja dilarang pada hari Sabat. Penyembuhan hanya boleh dilakukan jika orang sedang sekarat. Maka menurut orang Farisi, orang yang tangannya lumpuh sebelah tidak perlu disembuhkan pada hari Sabat. Toh, dia sudah hidup bertahun-tahun lamanya dalam kelumpuhan itu. Namun Yesus membukakan bahwa tradisi legalistik telah menghancurkan pikiran dan rasa kemanusiaan mereka. Bagaimana mungkin orang tega membiarkan orang lain tetap sakit, padahal di situ ada orang yang dapat menyembuhkan? Dan sikap tega itu dipelihara hanya karena mereka lebih mengutamakan tradisi. Tentu saja sikap ini mengundang amarah Yesus. Orang-orang Farisi itu begitu degil, malah kemudian mereka berkoalisi dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Padahal orang Herodian adalah musuh orang Farisi. Tentu koalisi ini tidak akan lahir bila tujuannya adalah untuk menolong orang, namun untuk membunuh Tuhan Yesus. Orang Farisi rela berkompromi. Di sini kita bisa melihat bahwa penekanan yang berlebihan pada hukum dan tradisi bisa menghancurkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Prioritas pada pelaksanaan hukum secara kaku dapat menggerus kasih dan peri kemanusiaan. Tuhan Yesus sering memberikan pengertian yang benar tentang Sabat, yaitu Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia memerlukan hari di mana mereka beristirahat dari pekerjaannya dan datang untuk menyembah Allah. Sabat diberikan agar manusia belajar menghormati Allah dan belajar menyadari bahwa dia tidak bergantung pada pekerjaannya, melainkan bergantung kepada Allah. Manusia perlu menyembah Allah, karena manusia lebih penting dari Sabat, maka Tuhan menetapkan peraturan mengenai Sabat agar manusia dapat menjadi manusia yang utuh, yang menyembah Allahnya dengan benar dan sepenuh hati. Mari kita lihat ulang berbagai peraturan, termasuk yang ada dalam gereja atau komunitas kita. Adakah semua itu membuat orang merasa dikasihi dan dipedulikan, atau justru membuat orang merasa takut untuk masuk ke dalamnya? Amin.